Tapi selamat di menawai salam sweet ini mengubah. Hai sobat, kita akan membahas tentang teori perkembangan karir Andrew. Teori ini dipelopori oleh Andrew pada tahun 1956. Istilah lain dari teori ini adalah a need theory approach to career choice, atau pemilihan karir dengan pendekatan kebutuhan. Pilihan karir seseorang didasarkan pada tingkatan pencapaian kebutuhan masa anak-anak dalam keluarga. Andrew mengadopsi teori hierarki kebutuhan, a theory of human motivation dari Abraham Maslow yang dikembangkan pada tahun 1943. Teori tersebut mengatakan bahwa terdapat beberapa kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan yang paling dasar disebut dengan kebutuhan fisiologis seperti halnya makan, minum, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Kemudian pada tingkatan atasnya lagi dinamakan adalah kebutuhan rasa aman. Kemudian di atas dari kebutuhan rasa aman ada kebutuhan rasa kasih sayang. Di atasnya lagi adalah kebutuhan penghargaan. Dan yang di atasnya lagi atau yang paling atas adalah kebutuhan akan aktualisasi diri atau pengembangan diri. Menurut Andrew, gaya asuh orang tua mempengaruhi karir seseorang. Orang tua yang mencintai, melindungi, menuntut secara wajar menyebabkan anak tertarik memiliki suatu pekerjaan. Orang tua yang menolak, mengabaikan, tidak acuh menyebabkan anak tidak memiliki orientasi dalam pekerjaan. Orang tua yang terlalu melindungi dan banyak menuntut menyebabkan anak tidak memiliki orientasi dalam pekerjaan. Orang tua yang santai dan mencintai akan memberikan jumlah keterkaitan yang memadai. Menurut Andrew, dalam lingkungan keluarga ada 3 kategori pendidikan oleh orang tua. Orang tua yang menjauhi anak, menolak, yang bersikap dingin dan bermusuhan terhadap anak, sering menunjukkan kekurangan anak daripada kelebihan anak. Orang tua mengabaikan preferensi dan opini anak. Kemudian selanjutnya orang tua yang mengabaikan anak. Biasanya orang tua memberi perawatan fisik minimum, orang tua merawat anak seadanya. Kemudian orang tua tidak memberi perhatian secara psikologis. Orang tua bersikap dingin tapi tidak menghina. Kemudian yang ketiga adalah konsentrasi emosional. Ada overprotecting. Orang tua yang semacam ini adalah perlindungan berlebihan namun sempurna. Terlalu baik, penuh kasih sayang. Membolehkan sedikit kebebasan pribadi anak. Melindungi anak dari yang menyakiti. Kemudian ada over demanding.
Orang tua semacam ini selalu menuntut dan cenderung dingin. Kemudian menentukan standar tinggi dalam bentuk ekstrim. Orang tua juga cenderung menolak. Kemudian orang tua menerima terhadap anak. Orang tua yang santai dan kasual, sedikit kasih sayang, responsif kalau pikiran tidak kacau, kalau tidak stres, kalau tidak sedang depresi, kalau tidak sedang tekanan, dia mau memperhatikan anaknya. Tetapi kalau sedang bermasalah, dia mengabaikan anaknya. Tidak ambil pusing terhadap anak, artinya segala sesuatu bisa saja dituruti atau bisa saja diabaikan karena dia tidak mau berpusing, tidak mau berdebat. Kemudian orang tua membuat beberapa aturan, namun tidak melaksanakannya. Seperti hal contohnya, misalnya orang tua melarang anak untuk memakai HP, tetapi orang tuanya malah memakai HP. Hal ini berbanding terbalik dengan aturan yang telah dibuat orang tua, sehingga apa yang dibuat aturan oleh orang tua cenderung dilanggar oleh orang tua tersebut. Kemudian ada juga orang tua yang penuh kasih sayang, seperti halnya menunjukkan perhatian hangat, penuh kasih sayang terhadap anak. Orang tua yang membantu dengan rancangan-rancangan, artinya orang tua memberi opini, pendapat, masukan terhadap anak, terhadap pemilihan karir yang baik yang mana. Orang tua menjelaskan dengan penalaran bukan hukuman, artinya aturan-aturan yang dibuat atau dilarang yang tidak boleh dilakukan, anak dijelaskan mengapa hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kemudian orang tua juga mendorong kebebasan anak untuk memilih karirnya atau jurusan atau studi lanjutnya. Nah, menurut Andrew, selain itu, pengalaman dan faktor genetik turut menentukan perkembangan struktur kebutuhan seseorang. Artinya, selain kebutuhan seseorang dalam menentukan karirnya dan pola asuh orang tua terhadap anak, ada pengalaman dan faktor genetik turut mempengaruhi anak dalam perkembangan struktur kebutuhannya. Semakin terpenuhi kebutuhan seseorang, semakin memotivasi untuk mencapai kebutuhan lebih tinggi. Misalnya, seseorang sudah memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tentu dia akan makin tinggi lagi kebutuhannya, seperti kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan rasa aman terpenuhi, dia akan mencari kebutuhan rasa kasih sayang, dan hingga akhirnya mencapai kebutuhan dualisasi. Adapun pandangan-pandangan teori Andrew, hubungan dini dalam keluarga berpengaruh terhadap karir seseorang. Riwayat kehidupan mempengaruhi karir seseorang. Kehidupan okupasi mempengaruhi aspek lain dalam kehidupan. Pekerjaan yang tepat dan memuaskan dapat mencegah penyakit neurotik seperti halnya penyakit stres, depresi, maupun penyakit atau gangguan kepribadian lainnya. Situasi vokasional kerja sangat penting bagi kinerja seseorang.
makin baik situasi kerja seseorang, dan hal tersebut dapat mendukung kinerja seseorang juga. Tidak ada pekerjaan yang sepenuhnya cocok dengan karakter seseorang. Gaya asuh orang tua mempengaruhi hierarki kebutuhan dan gaya kehidupan seseorang. Terdapat pekerjaan yang menyangkut orang atau personal oriented. Hal ini didasarkan kebutuhan akan kasih sayang dan pengakuan. Pada masa kecilnya, gaya asuh orang tua penuh kehangatan dan penerimaan, sehingga tumbuhlah percaya diri pada anak, sehingga dia mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga dia memilih pekerjaan-pekerjaan untuk orang lain atau person oriented. Seperti halnya pekerjaan bidang jasa, pekerjaan bidang kontak bisnis, pekerjaan bidang manajerial, pekerjaan bidang kebudayaan umum, pekerjaan bidang seni dan hiburan. Kemudian ada juga pekerjaan yang tidak menyangkut orang atau non-person oriented. Pekerjaan ini didasarkan pada kebutuhan akan rasa aman. Pada masa kecilnya, seseorang memiliki gaya asuh orang tua dini dan menolak kehadiran anak. Hal ini menyebabkan anak tidak percaya diri dan merasa rendah diri, sehingga dia tidak mampu untuk berinteraksi dengan orang lain, mungkin saja karena merasa tidak aman dengan orang lain, sehingga dia memilih pekerjaan yang tidak menyangkut orang lain, memilih pekerjaan yang berkutik dengan lapangan saja, dengan benda-benda saja. Pekerjaan jenis ini adalah pekerjaan bidang teknologi, pekerjaan di luar ruangan seperti halnya petani, pekerjaan bidang ilmu pengetahuan, seperti halnya peneliti di dalam lab. Menurut Andrew, oleh karena itu, layanan bimbingan konseling harus melibatkan orang tua. Karena apa? Karena karir seseorang tersebut dipengaruhi oleh daya asuh orang tua dan hierarki kebutuhannya. Hal tersebut menyebabkan bahwa konseling individu maupun konseling kelompok harusnya melibatkan orang tua dalam tukar pikiran terhadap pemilihan jurusan atau pemilihan karir anak. Kemudian menurut Andrew, ada 6 tingkatan di dalam karir. Tingkatan yang pertama dinamakan adalah terampil, yaitu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, tidak membutuhkan pendidikan khusus, seperti halnya petugas kebersihan, juru parkir. Yang kedua adalah semi terampil, yaitu pekerjaan menuntut keterampilan, menuntut pendidikan khusus, seperti halnya kursus komputer, kursus menjahit, pelatihan kerja. Kemudian belum mensyaratkan kemandirian dan inisiatif bekerja kalau disuruh. Contohnya tukang tambal ban, karyawan penjahit. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan terampil atau menuntut suatu keterampilan,
menuntut pendidikan khusus. Yang keempat adalah semi profesional dan bisnis kecil. Menuntut tanggung jawab dalam skala rendah. Menuntut kebijakan untuk diri sendiri atau inisiatif. Pendidikan SMA atau SMK. Kemudian tingkatan yang kelima adalah profesional tingkat 2. Mensyaratkan kemandirian dan tanggung jawab dalam bekerja. Menerapkan sistem manajerial yang baik. Pendidikan sarjana sampai master atau magister. Kemudian yang keenam adalah profesional tingkat pertama, yaitu menuntut seseorang untuk mampu berkarya, manajerial yang baik, tanggung jawab penuh, pendidikan relatif tinggi dan mapan, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.